Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, Tabi pun. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Sulistia di rubrik Bisnis to Bisnis. Kali ini di awal Maret pastinya 2021 kita akan ngebahas yang lagi hits nih, yang lagi ramai jadi perbincangan terkait PPNBM 0%. Jadi PPNBM ini terkait pajak penjualan atas barang mewah yang kabarnya di 0% kan. Jadi kita mengangkat tema nih terkait PPNBM 0% akankah mendongkrak penjualan mobil baru nih. Kita sudah menghadirkan dua narasumber pastinya, ada dari pengamat ekonomi dari KERS dan juga ada dari Daihatsu Bandar Jaya. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat sore Bang Erwin dan juga Pak John Farel. Selamat sore Mbak Sulis. Apa kabar nih Pak? Pak John, Bang Erwin apa kabar? Baik, sehat. Salam sehat buat semua. Alhamdulillah. Tetap berkreativitas dan juga beraktivitas meskipun pandemi belum juga berlalu nih Pak ya. Tentu Pak. Tentu Mbak. Oke, ini John Farel ini selaku Kepala Cabang Astra Daihatsu Bandar Jaya dan juga ada benar. Bang Erwin Oktavianto selaku pengamat ekonomi di Lampung. Kita akan mengulas terkait PPNBM maksudnya. Sebelum kita mengulas lebih jauh, boleh nih lebih dahulu ke Pak John Farel. Untuk kondisi saat ini penjualan mobil baru seperti apa sih Pak? Boleh diceritakan? Baik, terima kasih Mbak Sulistia, begitu juga narasumber Pak Erwin Oktavianto dan seluruh pendengar Tribuners. Memang kalau kita lihat secara market khususnya Lampung untuk di segmen otomotif itu terjadi kontraksi atau penurunan kurang lebih sekitar 39%. Kalau kita lihat berdasarkan data Polrek atau Polisi Register year to date Desember 2020 itu average total market otomotif di Lampung itu di 1019 unit untuk mobil baru. Artinya kalau di compare dengan tahun 2019 ada penurunan kurang lebih sekitar 39% dari 1683. Nah, kalau memang kita lihat secara awal pandemi bulan Maret 2020 itu terjadi kontraksi yang sangat dalam sekali, khususnya di bulan April dan Mei. Itu bahkan sampai terkontraksi itu 60-70%. Dan kabar baiknya setelah berbagai macam support dari pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonominya, September tahun 2020 itu ada tren kenaikan market di Lampung dari 870 unit per bulan, di bulan Oktobernya naik, dan sampai di November sudah kembali ke angka 1064 per bulannya. Dan di Desember kemarin sudah menyentuh di angka 1.300 unit per bulan. Dan ini total market ya, artinya semua merek mobil yang ada di Lampung yang sudah membukukan secara Polisi Register. Nah, kalau kita ambil setahun full year, average-nya hanya di 1.900, artinya penurunan tadi 39%. Nah, kalau kita bicara komposisi segmen market di Lampung, memang kalau kita lihat dominan itu ada di segmen MPV low. Artinya MPV low itu tadi yang terkait langsung dengan kebijakan PPNBM. Kalau kita lihat MPV low ini menyentuh di 20% dari total market. Artinya dari 1.000 rata-rata tadi per bulannya itu hampir 200-an di kontribusi dari MPV low. Memang kalau kita lihat kebijakan pemerintah saat ini sangat membantu menentu di segmen MPV tadi, karena memang marketnya lebih gemuk di MPV. MPV itu kalau di levelnya itu seperti mobil penumpang lah ya, seperti di Xenia, Avanza, mungkin R3-nya, Mobilio-nya, dan memang di segmen ini yang gemuk. Nah, kalau kita lihat setelah MPV,
Nanti ada segmennya itu memang yang gemuk lagi itu di segmen LCGC, low cost ginkar. Kalau segmen LCGC memang ini tidak terkena PPNBM kebijakan sekarang, karena dari awal launching LCGC itu sudah tidak dikenakan PPNBM. Contohnya kalau di DHC itu ada Sigra, Aira, dan itu segmen LCGC low cost green car. Jadi gambaran capture market di Lampung memang ada penurunan 39%. Begitu Mbak Sulistia. Oke, jadi ini dari pemaparan Pak John tadi bisa tergambarkan bahwa di situasi pandemi ini terjadi penurunan penjualan yang cukup signifikan ya Pak ya. Cuman seiring berjalan waktu mengalami peningkatan seiring berbagai kebijakan yang diberikan pemerintah seperti itu. Ya. Boleh ini kita langsung ke Bang Erwin nih. Bagaimana kita melihat ini Bang? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian, baik yang nonton langsung maupun yang sedang menyaksikan. Berkaitan dengan kondisi yang terjadi saat ini ya, kita ya mau nggak mau ya, artinya ini menjadi sebuah keprihatinan bersama antara baik pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat yang secara umum, secara keseluruhan semuanya mengalami dampak akibat adanya pandemi COVID ini. Nah, yang kemudian kita tinjau dari PPNBM 0% yang disampaikan oleh Mbak Sulis ini, tentu sedikit memberi stimulus ya bagi kegiatan geliat ekonomi khususnya di sektor otomotif dan sebagainya. Karena seperti yang kita ketahui sendiri bahwa yang disampaikan oleh Pak John tadi, bahwasanya pertumbuhan kendaraan itu bisa turun mencapai, nggak salah katanya 39% ya. 39% di Lampung. Nah, kalau di data Gaikindo itu sampai 50% ya Pak ya? Betul, di Gaikindo nasional. Nah, ini menjadi sebuah pukulan telak sebenarnya bagi kegiatan sektor usaha otomotif ya, akibat adanya pandemi ini. Nah, pada dasarnya memang kalau kita merujuk dari gambaran makronya itu sendiri, Mbak, ini tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi juga yang mengalami resesi, hanya di Provinsi Lampung. Kalau di nasional itu sekitar 2%-an, kalau di Lampung itu minus 1% ya, minus 1,67%. Nah, ya kalau dilihat sih kelihatannya kecil, tapi pada dasar masih di bawah rata-rata. Tapi kalau kita melihat konteks yang ada saat ini, melihat usaha tidak hanya mobil lah, tapi seluruh usaha yang ada yang terjadi saat ini itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, apalagi mobil ini Pak, kalau misalnya kita melihat dari data BPS yang disampaikan pada bulan Februari kemarin, yaitu BPS triwulan 4 yang merangkum secara keseluruhan data pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 itu perdagangan mobil itu bisa perdagangan mobil, sektor usaha perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasi itu bisa turun atau minus mencapai 31% selama tahun 2020. Ditambah juga ini juga ditinjau dari penurunan juga terhadap sektor jasa transportasi yang mencapai minus 12%. Di mana angkutan darat yang merupakan salah satu sektor yang sedang dalam pembahasan saat ini itu mengalami penurunan 4%. Nah, yang lebih parah lagi ada yaitu angkutan udara mencapai minus 68% dan angkutan rel itu minus 29%. Itu adalah angkutan-angkutan yang saat ini sangat sulit diperoleh atau dicapai oleh masyarakat secara umum
yang kemudian berdampak juga pada pertumbuhan kegiatan ekonomi di transportasi tersebut. Nah, rangkuman kesemuanya itu tentu menjadi efek bola salju ya bagi secara keseluruhan di industri otomotif, yang mana tidak jarang atau tidak bisa dikatakan diabaikan. Industri otomotif itu sangat bergantung pada kegiatan sektor perdagangan, khususnya di otomotifnya, dan juga kegiatan penggunaan jasa transportasinya. Karena semakin besar masyarakat melakukan kegiatan perdagangan otomotif, kemudian melakukan penggunaan jasa transportasi khususnya di angkutan darat, maka secara umum nantinya juga akan mendongkrak pembelian di sektor otomotif tersebut gitu ya. Dan juga berkaitan dengan hal itu juga kita juga memprihatinkan lagi, yang lebih memprihatinkan lagi adalah konteks daya beli kita yang selama pandemi ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang mana banyak juga terjadi pengangguran, lalu gulung tikar, kegiatan usaha yang gulung tikar, yang berdampak juga pada pendapatan masyarakat, yang mana pendapatan masyarakat semakin lama semakin turun. Nah, artinya dengan adanya PPNBM ini menjadi sebuah angin segar ya bagi masyarakat kelas menengah yang notabene-nya juga mengalami penurunan daya beli, namun menginginkan untuk membeli mobil atau motor atau apa dan sebagainya. Nah, khusus untuk PPNBM ini kayaknya untuk mobil saja ya Pak ya? Iya. Benar. Artinya yang di bawah 1.500 cc ya, dan itu keluaran lokal konten 70%. Ya, dan lokal konten 70%. Nah, ini menjadi semacam geliat ya untuk kegiatan otomotif yang saya sebutkan tadi bisa turun selama tahun 2020 itu mengalami penurunan mencapai 30% secara akumulasi. Nah, latar belakangnya seperti itu, Pak. Oke, ini sebelum kita mengulas lebih jauh nih mobilnya jenis apa aja ya Pak John ya, biar calon-calon pembeli ini tahu dan berapa sih yang diberikan potongannya gitu kan. Jadi biar yang tadinya pikir-pikir mau beli terus jadi beli gitu kan Pak, termasuk tipe-tipenya siapa tahu masuk ke tipe idaman mereka gitu kan. Tapi sebelum itu kita mau share dulu nih ke Tribuners semuanya yang nonton, kalau kita menyediakan 5 voucher menarik, 5 door prize lah untuk para souvenir untuk para penonton kita yang bisa memberikan komentar menarik terbaik terkait acara kita ini, atau justru memberikan pertanyaan langsung kepada dua narasumber kita, atau lebih ke Pak John Farrell nih yang penasaran dengan PPNBM yang saat ini masih mulai ya tanggal 1 ini ya mulai diberlakukan. Jadi silahkan aja komentar di kolom Facebooknya Tribun Lampung yang masih terus tayang ini. Oke, jadi kita kembali ke Pak John Farrell seperti yang saya ulas sebelumnya terkait PPNBM nih Pak. Di Daihatsu sendiri ada apa aja nih yang bisa mendapatkan PPNBM 0%? Boleh dijelaskan? Ya, baik. Untuk di Daihatsu kebetulan kita hanya ada di tipe Xenia, Terios, Luxio, dan Grand Max minibus. Ada 4. Sedangkan kalau dari rilis pemerintah sendiri mungkin masyarakat juga sudah bisa ngecek di media-media, itu ada 21 tipe jenis kendaraan dari berbagai merek yang diberikan subsidi PPNBM. Nah, dari 21 ini memang kalau kita lihat itu pemain 5 besar merek mobil di Indonesia itu semua ada ambil bagian. Di Toyotanya juga ada, di Suzuki-nya juga ada, di Mitsubishi-nya juga ada, di Honda-nya juga ada. Artinya apa? Memang segmen MPV low ini sangat gemuk sekali. Bahkan sasarannya itu menurut kita ini sangat tepat sekali untuk memberikan stimulus PPNBM secara berperiode tahun 2021. Gitu Mbak. Oke.
Pak, kalau boleh dijelaskan lebih lanjut nih Pak, misalkan semen pingin datang tanya-tanya dulu, ini besaran potongan jadi berapa dari harga sebelumnya, itu bisa gimana nih Pak pelayanan kita Pak? Ya baik, sebelum ke situ tentu kan masyarakat perlu kita kasih tahu dulu. Iya benar banget. Dasar pengenaan PPNBM itu sebenarnya dari mana sih? Kalau kita lihat sebenarnya itu dari NJKB, nilai jual kendaraan barang. Jadi kalau dari peraturan Menteri Keuangan nomor 33 tahun 2017 itu tentang PPNBM, pajak barang mewah mobil 4x2 dan mesin di bawah 1.500 cc itu dikenakan sebesar 10%. Nah, jadi setiap mobil yang tadi diberikan stimulus PPNBM itu akan langsung dipotong 10% dari nilai jual kendaraan bermotor tadi, NJKB-nya. Nah, kalau kita lihat contoh misalnya di Daihatsu sendiri, untuk di segmen Xenia itu ada penurunan dari 12.250 sampai 14.750.000 masing-masing tipe. Itu belum lagi dipotong dari harga diskon. Contoh tadi Xenia misalnya, kalau di Xenia awalnya harganya misalnya kita ambil nih tipe Xenia yang paling rendah saja ya, anggap Xenia yang paling rendah saja. Kalau Xenia yang paling rendah saja di harga awalnya itu 214 juta, itu dengan adanya subsidi PPNBM ini itu akan bersisa sekitar 202 juta. Jadi ada penurunan kurang lebih sekitar 12.200.000 untuk PPNBM-nya. Nah, itu belum lagi dipotong diskon yang diberikan dari pihak dealer dalam program penjualan. Jadi setelah dipotong dengan diskon tadi, jadi harga yang bisa diterima masyarakat kalau melalui pembelian tunai, Xenia itu nanti yang paling murah itu di harga 170 juta. Wah, artinya menarik banget nih Pak. Buat masyarakat yang awalnya tadi di harga 214 juta, itu menjadi 170 juta setelah dipotong PPNBM dan diskon dari program dealer tadi. Jadi memang stimulus ini sangat membantu sekali untuk merangsang daya beli masyarakat yang mungkin selama ini sengaja menahan untuk melakukan pembelian mobil atau menukar mobilnya yang lama. Jadi memang untuk masyarakat Lampung dengan kesempatan adanya stimulus yang diberikan pemerintah terkait dengan kebijakan subsidi PPNBM, ini kesempatan yang paling sekali untuk membeli mobil atau menukar. Karena program ini tidak mungkin terjadi kalau tidak pandemi. Memang ada hikmahnya dari pandemi ini. Jadi masyarakat boleh mendapatkan harga terbaik. Karena kalau kita lihat, bayangkan dari 214 sampai ke tangan konsumen itu tinggal 170. Artinya kurang lebih sekitar 44 juta ada potongannya. Nah, itu artinya kesempatan yang sangat baik sekali buat masyarakat. Dan saya pikir, ya saya mungkin Pak Erwin juga setuju, ide dari pemerintah sekarang memberikan subsidi PPNBM ini sangat-sangat tepat sekali menurut kita. Gitu, Mbak. Oke, ini sambil kembali mengingatkan nih kepada Tribuners, silakan memberikan komentar di kolom komentar kami di live Facebook Tribun TV Lampung sembari menyimak tayangan ini. Terus bagi yang mungkin pengen ganti mobil baru nih, ini momen yang tepat banget untuk Anda ganti mobil karena potongannya banyak banget seperti yang dijelaskan oleh Pak John tadi. Jadi itu semakin tinggi tipenya potongannya mungkin akan semakin bertambah ya Pak ya? Dari 12 sampai 14. Karena memang potongan yang tadi itu berdasarkan dari nilai jual kendaraan bermotor. Jadi semakin tinggi harga mobilnya, NJKB-nya, pasti potongannya juga akan semakin besar karena tadi 10% dipotong. Oke, gitu, nah kapan lagi nih untuk yang pengen ganti mobil, mungkin mobilnya udah lama banget nih, pengen ganti tipe yang terbaru di 2021, jangan sia-siakan kesempatan ini. Untuk waktu subsidi PPNBM ini sendiri kalau tidak salah kurang lebih 3 bulan ya Pak ya? Ya, jadi memang pemerintah memang sudah membuat desain untuk 3 bulan pertama dari Maret, April, Mei itu pemerintah akan mensubsidi 100%. Artinya masyarakat itu akan dibantu sekali
dari segi pricing. Nah, kemudian 3 bulan berikutnya, nanti di bulan Juni, Juli, Agustus, itu 50% disubsidi. Dan kemudian di kuarter terakhir, kuarter keempat, dari mulai September, Oktober, November, Desember, itu hanya 25%. Artinya apa? Kalau masyarakat memang mau ngambil mobil, sudah ada rencana jauh hari sebelumnya, ini paling tepat. Kalau misalnya diundur sampai nanti semester 2, itu tinggal 50% subsidi dari pemerintah. Apalagi diundur sampai kuartal keempat, itu tinggal 25%. Nah, artinya ada kurang lebih sekitar 10 bulan ini sangat baik untuk mengambil kendaraan baru. Tapi titik yang paling tepat untuk mengambil kendaraan baru saat ini adalah di periode ini, Maret, April, Mei, karena 100% disubsidi pemerintah. Begitu, Mbak. Oke, ini menurut saya nih ya, biasanya pasti ada konsumen yang pengen bertanya nih, sebenarnya ini berlaku untuk yang pembelian cash atau kredit juga, boleh dijelaskan nih Pak? Baik, jadi kita sebagai distributor akan memberikan 2 jenis pembelian tipe. Yang pertama melalui kredit, atau yang kedua pembelian tunai atau cash. Nah, kalau kita pricing yang kita kasih itu sudah clear, artinya sudah dipotong tadi subsidi PPNBM-nya. Nah, jadi kalau misalnya masyarakat mau beli secara kredit maupun tunai, itu sudah harga yang disubsidi tadi PPNBM-nya. Bedanya satu pembelian secara kredit, satu lagi secara tunai. Jadi baik kredit maupun tunai, masyarakat sama-sama mendapatkan manfaatnya dari subsidi PPNBM tadi. Begitu, Mbak. Oke, jadi nggak perlu khawatir nih ya, yang misal budgetnya terbatas, cuman bisa untuk DP gitu Pak ya. Tetap stimulus ini tetap bisa didapatkan gitu. Nah, bisa. Sebelum kita lebih jauh berbincang dengan Pak John, kita kembali dulu nih ke Bang Erwin. Kalau analisa kita nih Bang, dengan adanya subsidi PPNBM ini akan cukup berdampakkah dengan penjualan mobil baru nih di Lampung khususnya? Ya, baik. Tentu ada yang namanya sebuah konsep ability to pay. Jadi kemampuan untuk membayar sesuatu. Nah, ability to pay ini didasarkan pada daya beli masyarakat. Nah, berkaitan dengan daya beli masyarakat memang harus ditinjau lagi dari aspek bagaimana kondisi pendapatan yang ada di daerah tersebut, gitu ya. Misalnya saja semurah-murahnya mobil yang disampaikan oleh Pak John tadi, kalau misalnya daya beli masyarakatnya itu tidak mencukupi, gitu ya, maka nantinya berapapun harga yang disampaikan tadi itu akan percuma, gitu. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana dalam konteks keberadaan stimulus PPNBM ini itu menjadi trigger awal, di mana harus ada kebijakan lanjutannya selain dari PPNBM ini, karena masyarakat saat ini kan mengalami menderita ya dari kondisi COVID yang terjadi. Nah, yang menarik adalah kalau kita berbicara soal saat ini akan semakin lama semakin pulih, ekonomi semakin lama semakin pulih. Tapi kenyataannya, kalau Mbak mau tahu, itu kenyataannya dari triwulan ketiga kuartal tahun 2020 kemarin itu meningkat 4%, triwulan keempat kuartal itu turun sampai 8%, minus 8%. Nah, artinya apa? Ternyata dalam konteks penyerapan anggaran, kemudian output usaha, kemudian tingkat pendapatan masyarakat itu ternyata mengalami penurunan sampai 8%. Nah, dengan adanya PPNBM ini juga saya harapkan ini tidak hanya di awal saja gitu. Maksudnya ini tidak hanya satu kebijakan saja, tapi juga diiringi dengan kebijakan menaikkan daya beli masyarakat. Nah, tidak akan terjadi kalau misalnya semurah-murah apapun mobil yang ditawarkan,
Namun kalau misalnya daya beli masyarakatnya rendah, maka yang ada saat ini pun tidak dapat atau tidak mampu dibeli oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu juga saran saya dari tinjauan kebijakan PPNBM ini juga harus dibarengi dengan stimulus sosial, peningkatan juga pendapatan tenaga masyarakat, khususnya juga membantu masyarakat yang terkena dampak, seperti misalnya beberapa usaha-usaha yang saat ini juga itu beberapa usaha itu mengalami kesulitan dalam hal menyelesaikan kredit usaha mereka. Nah, ini menjadi tolak ukur bagaimana daya beli masyarakat di Provinsi Lampung itu juga mengalami guncangan yang hebat. Banyak masyarakat yang saat ini hampir sekitar 30%-an atau 40%, saya dapat laporan dari perbankan itu mengajukan peringanan pinjaman kredit, peringanan tagihan kredit. Nah, ini menjadi juga gambaran bagi kita bahwasanya walaupun saat ini dikatakan katanya pandemi semakin lama semakin pulih, tapi yang terjadi saat ini adalah ekonomi belum cukup kuat untuk tumbuh dalam kondisi yang terjadi saat ini hingga tahun 2021 awal ini. Nah, tentu harapannya memang dengan adanya vaksin ini menjadi trigger lagi ya. Tapi harapan saya juga ternyata dari vaksin ini katanya ada penundaan dari Menteri Kesehatan, kalau nggak salah ada penundaan karena suatu lain hal. Nah, tapi yang menarik dengan adanya penundaan tersebut, apakah kemudian berita baik ini akan semakin akan berdampak pada persepsi masyarakat lagi? Apakah persepsi itu menjadi negatif atau menjadi positif, atau tetap bertahan positif dengan keyakinan bahwa vaksin itu segera diselesaikan dan masalah segera diselesaikan juga, atau bagaimana? Nah, artinya ini juga bergantung juga dengan kebijakan-kebijakan lain yang disampaikan oleh pemerintah terhadap dalam mengatasi masalah pandemi ini gitu. Karena seperti kita ketahui di bulan-bulan Februari kemarin ya, atau akhir bulan Januari kemarin, itu mulai lagi ada yang namanya PSBB lagi, PSBB lanjutan, di mana usaha tidak boleh buka di minimarket itu di atas jam 7, kemudian kafe dan sebagainya itu tidak boleh di atas jam 10 atau jam 9 atau jam 10, saya lupa, dan mall itu juga harus buka, tidak boleh di atas jam 8 atau jam 7 kalau nggak salah itu. Nah, ini menjadi kekhawatiran sebenarnya bagi saya, karena dengan adanya PSBB ini juga nantinya berdampak bagi pendapatan masyarakat, kegiatan mobilisasi masyarakat, yang juga berdampak bagi daya beli masyarakat yang semakin lama semakin turun. Okay. Nah, ini yang kesimpulannya yang menarik di awal adalah bagaimana PPNBM ini juga dibarengi dengan kebijakan-kebijakan lain untuk meningkatkan daya beli masyarakat gitu. Iya, jadi dalam hal ini pendapatan masyarakat juga perlu ditingkatkan ya. Termasuk pembatasan ini mungkin ada kebijakan lebih lanjut lagi seperti itu Bang Erwin ya. Oke, sebelum kita membahas ke Bang Erwin lagi nih, ada pertanyaan masuk nih Pak John ke kolom komentar live Facebook kita, bahwa sejauh mana keyakinan pihak dealer nih terhadap stimulus yang diberikan pemerintah untuk peningkatan penjualan. Sama terkait ini juga Pak, apakah diskon ini berlaku juga untuk program trade-in atau jual tukar tambah itu Pak? Ya, silakan Pak. Baik ya, kalau untuk bicara optimis, tentunya kita sangat optimis dengan adanya kebijakan pemerintah sekarang. Itu tercermin
dari target yang kita ingin capai di 2021. Artinya, kalau di Daihatsu khususnya Bandar Jaya, kita menargetkan naik 26% sampai 30% penjualan kita dibandingkan dengan tahun lalu 2020. Nah, ini salah satu bentuk optimisme. Memang 26% sampai 30% ini adalah angka yang sangat realistis. Artinya dengan adanya stimulus dari pemerintah dan program tambahan tadi dari OJK dan kegiatan masyarakat, kita lihat sekarang ini adanya vaksin, sudah ada titik terang, ini membuat rasa optimis kita jauh lebih baik. Harapannya dengan adanya stimulus ini, ya pertumbuhan ekonomi khususnya dalam sektor industri otomotif itu bisa bergerak positif. Begitu, Mbak. Oke, yang untuk trade-in tadi, Pak? Nah, kalau untuk trade-in, pada prinsipnya konsumen kalau misalnya trade-in mobilnya tetap mendapatkan hak untuk subsidi PBN tadi untuk mobil baru. Jadi nggak ada masalah. Jadi ketika misalnya konsumen mau melakukan trade-in, tentu kan mobil yang lama dia jual, kemudian dibeli, akan membeli mobil baru, dan juga sama mendapatkan fasilitas subsidi PPNBM tadi. Jadi seluruh masyarakat, baik itu trade-in atau langsung membeli mobil baru, itu akan mendapatkan langsung subsidi tadi. Begitu, Mbak. Oke, ini bagi pemberi pertanyaan ini boleh ambil souvenirnya di Tribun Lampung. Mungkin satu minggu setelah tayangan ini ya, sudah disiapkan souvenir dari pihak Daihatsu. Oke, nah ini pembicaranya seru banget, sampai nggak kerasa nih Pak, durasinya udah lewat. Tapi yang pasti penonton kita ini sudah ada gambaran, paling tidak sudah dicontohkan tadi oleh Pak John mengenai potongan yang bisa didapatkan sampai akhirnya mobil ini bisa sampai ke tangan konsumen seperti itu gambarannya, angka-angka potongannya. Jadi bagi Anda yang berminat untuk membeli, keputus ya? Oke, maaf ada gangguan. Bagi yang berminat untuk membeli, silahkan menghubungi dealer-dealer terdekat sesuai minat mobil apa yang dikehendaki seperti itu. Mungkin closing nih Pak John, ada yang mau disampaikan satu hal sebelum kita closing, dan juga Bang Erwin setelahnya, silahkan. Baik, kita mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Tribuns untuk mensosialisasi terkait dengan kebijakan PPNBM. Mungkin kesempatan ini sangat baik sekali, kita akan menggunakan penyampaian ke masyarakat, karena jangan sampai informasi yang diterima masyarakat itu separuh-separuh atau tidak komplit. Nah, tapi pesan satu yang ingin saya sampaikan ke seluruh masyarakat yang Lampung, ketika ingin melaksanakan atau melakukan pembelian, pastikan dealer, alamat, dan telepon bisa dikonfirmasi. Karena saat ini banyak di luar oknum yang memanfaatkan, ngambil celah untuk menggunakan hal-hal yang tidak baik. Jadi ketika Bapak Ibu, sahabat Daihatsu, masyarakat Lampung yang ingin membeli mobil, pastikan alamat showroom dan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi. Dan yang kedua, sebaiknya ketika ingin melakukan transaksi, patuhi protokol kesehatan 5M. Karena Daihatsu sudah menerapkan, artinya seluruh tim marketing kita, karyawan kita konsen terkait dengan protokol kesehatan. Demikian, Mbak. Oke, siap. Silakan Bang Erwin. Ya, baik. Tentunya dengan adanya kebijakan PPNBM ini menjadi stimulus ya bagi masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi, khususnya untuk pembelian barang-barang mewah di aspek otomotif, khususnya di mobil ya. Ya, artinya ini menjadi harapannya ini menjadi stimulus positif juga bagi perekonomian daerah. Karena seperti yang kita ketahui, kita mengalami saat ini kita sedang mengalami resesi. Dengan adanya stimulus ini tentu harapannya akan mendongkrak kegiatan perekonomian, kemudian meningkatkan konsumsi masyarakat lagi, yang kemudian berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi, karena jumlah uang beredar semakin meningkat di
daerah. Dan tentunya saya harapkan lagi bahwasanya kebijakan ini adalah saya tekankan lagi bahwa kebijakan ini adalah kebijakan pandemi yang notabene-nya tentunya tidak selamanya terjadi, maka manfaatkanlah momen ini yang kemudian juga tentu untuk kedepannya harapannya pemerintah memberikan stimulus ini juga memberikan solusi bagi masyarakat yang juga mengalami atau terdampak pandemi yang mana pendapatannya semakin pendapatannya berkurang gitu ya, yang punya ini menjadi harapan bagi masyarakat semuanya bahwasanya tidak hanya stimulus untuk masyarakat menengah ke atas saja, tapi juga masyarakat ke bawah juga harus diberikan stimulus untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga masyarakat dapat bertahan selama masa pandemi ini, karena harapan tumbuh dengan luar biasa di masa pandemi ini akan sulit, tapi minimal bisa bertahan untuk melalui masa pandemi ini ya, yang harapannya bisa segera berakhir. Oke, siap. Terima kasih nih Pak John Farel dan juga Bang Erwin atas waktunya bincang-bincang dengan Tribun Lampung. Mudah-mudahan next kita bisa ngobrol di segmen yang berbeda ya Bang ya. Ya Pak. Iya. Amin. Oke. Ya Tribuners, usai sudah jumpa kita nih di B2B kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita share terkait subsidi PPNBM ini bisa bermanfaat. Saya akhiri tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.